Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Luar biasa, fantastis. Oh yes. Puji nama Tuhan, saat ini kita bersyukur kalau kita boleh ada semua berkat kemurahan Tuhan. Dan saat ini kita akan beribadah, kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Kakak undang semuanya, kita siapkan hati, kita berdiri semua, kita mau memuji, memuliakan Tuhan. Haleluya. Aku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mengucap syukur atas kebaikan-Mu. haleluya, puji Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah kita dan kita akan buka ibadah kita dalam doa, dan nanti Kakak Dion bawa kita dalam doa. Puji Tuhan, adik-adik yang ada di rumah, ikuti Kak Dion berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami bersyukur, Tuhan sangat baik di dalam hidup kami. Pagi hari ini kami anak-anak sekolah minggu kami mau beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal sampai selesainya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ibadah kami boleh
menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memuji, memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur adik-adik semua yang ada di rumah, kita boleh ada sampai saat ini semua berkat kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu kita mau balas kebaikan Tuhan, kita mau memuji Tuhan, bersorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya. Ya, kita semangat untuk memuji Tuhan. Mari kita angkat pujian dan kita akan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan. Lebih dalam kasih Yesusku, indah-indah pelangi. Lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi setinggi-tingginya. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Haleluya, puji Tuhan. Masih tetap semangat. Haleluya. Kita masih tetap memuji Tuhan, kita angkat pujian dan kita mau bersorak bagi Tuhan ya adik-adik. Tetap semangat. Haleluya. Matahari sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan
Tuhan dipuji, biarlah nama Tuhan dipuji. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, renungan firman Tuhan, dan kita siapkan hati kita. Mari adik-adik semua yang ada di rumah, kita kembali berdiri semua. Kita mau menyembah Tuhan dan kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Puji Tuhan, kita akan buka kebenaran firman Tuhan dengan doa, dan nanti Kakak Omi bawa kita dalam doa. Puji Tuhan, adik-adik, mari kita semua lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Saat pagi hari ini kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Urapi guru kami yang akan menceritakan firman-Mu. Berikan kami telinga seorang murid yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk ditaburi oleh firman Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya.
Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu buat adik-adik semua yang berada di rumah masing-masing. Walaupun kita beribadah masih lewat media online, saudara, adik-adik semua, biar kita tetap semangat mau memuji, datang kepada Tuhan, bahkan mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Kakak yakin dan percaya bahwa adik-adik di rumah, adik-adik yang manis, adik-adik yang selalu setia datang beribadah kepada Tuhan, amin. Dan kakak yakin dan percaya bahwa adik-adik di rumah juga adik-adik yang sehat, kuat, bahkan selalu diberkati akan Tuhan. Adik-adik yang pintar, cerdas di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Saat pagi hari ini kakak akan membawakan kebenaran firman Tuhan buat adik-adik semua. Biar firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi adik-adik semua, walaupun kita masih adik-adik yang memerlukan banyak hal dalam kehidupan kita. Nasihat biar firman Tuhan ini selalu menguatkan adik-adik yang ada di rumah, bahkan memberikan suatu pengetahuan yang luar biasa buat adik-adik dalam kehidupannya. Puji nama Tuhan. Saat ini kakak mengajak kita buka Alkitab kita. Kakak yakin dan percaya adik-adik punya Alkitab di rumah, amin. Kalau tidak ada bisa pakai handphone. Kalau di dalam handphonenya ada Alkitab, bisa buka handphonenya. Haleluya. Kita buka di dalam Amsal 14 ayat yang ke-27. Kita buka bersama-sama di dalam Amsal 14 ayat yang ke-27. Kakak akan bacakan buat adik-adik semua yang ada di rumah. Haleluya. Amsal 14 ayat yang ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Sekali lagi kakak bacakan buat adik-adik semua. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Puji nama Tuhan. Adik-adik tahu tidak siapa yang menulis kitab Amsal ini? Yang menulis kitab Amsal ini adalah Raja Salomo. Dan apa alasan Raja Salomo menuliskan Amsal-Amsal ini pada saat itu? Ya, adik-adik harus tahu bahwa pada saat itu Raja Salomo menuliskan Amsal-Amsal ini sebagai peringatan, pemberitahuan kepada orang-orang pada saat itu bahwa mereka harus memiliki kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Adik-adik juga harus tahu. Kakak ingin bertanya bahwa siapa yang tahu tentang perkataan takut akan Tuhan ada berapa di dalam Alkitab? Ada yang tahu tidak? Kalau tidak, kakak akan kasih tahu. Takut akan Tuhan diucapkan di dalam Alkitab kurang lebih itu sebanyak 55 kali. Kurang lebih sebanyak 55 kali. Sebagai pemberitaan buat adik-adik semua, biar adik-adik tahu bahwa takut akan Tuhan itu dicatat sebagai 55 kali di dalam Alkitab. Ini suatu himbauan penting buat adik-adik semua, bahkan semua orang percaya yang selalu takut akan Tuhan. Pertanyaan lagi kepada adik-adik semua lewat kakak pada pagi hari ini, apakah takut akan Tuhan itu penting atau tidak? Penting atau tidak adik-adik? Adik-adik bisa jawab sendiri di rumahnya masing-masing. Dan menurut kakak itu sangat penting buat adik-adik semua. Kenapa penting kak? Kenapa takut akan Tuhan itu penting bagi kehidupan kita anak-anak Tuhan? Karena takut akan Tuhan itu lebih berharga dari apapun yang kita miliki. Percuma ketika kita menjadi orang yang kaya. Kakak yakin dan percaya adik-adik semua adalah adik-adik yang akan diberkati, adik-adik yang akan sukses nantinya pada saat sudah dewasa. Kakak yakin dan percaya. Tetapi adik-adik juga harus tahu bahwa takut akan Tuhan itu lebih penting dari segala-galanya dalam aspek kehidupan adik-adik semua. Kakak percaya bahwa kalau tertanam dalam hati adik-adik semua tentang hidup takut akan Tuhan, itu lebih berharga buat kehidupan adik-adik semua. Dan kenapa juga takut akan Tuhan itu penting buat kehidupan adik-adik semua?
Karena kita adik-adik semua, kakak guru-guru yang ada di sini, bahkan adik-adik yang di rumah ada sampai pagi ini bisa memuji, memuliakan nama Tuhan, bisa beribadah, meninggikan nama Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu adik-adik semua perlu yang namanya takut akan Tuhan dalam kehidupan adik-adik. Biarpun adik-adik semua masih kecil, sungguh luar biasanya ketika hidup mulai dari kecil sudah ditanamkan untuk takut akan Tuhan. Kakak yakin dan percaya ketika adik-adik hidup takut akan Tuhan, semuanya akan selalu berjalan dengan baik-baik. Dan hidup takut akan Tuhan seperti apa sih Kak? Pasti adik-adik semua akan bertanya-tanya bagaimana hidup takut akan Tuhan itu. Dan di sini ada sedikit poin-poin di mana adik-adik bisa hidup takut akan Tuhan dengan cara-caranya, bahwa taat beribadah kepada Tuhan. Seperti pagi hari ini, di mana adik-adik semua yang berada di rumah, yang sudah menunggu jamnya untuk beribadah, semuanya itu dilakukan dengan sukacita. Itu adalah sikap di mana adik-adik semua takut akan Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, apakah sikap dari takut akan Tuhan itu? Yang kedua adalah taat melakukan firman Tuhan. Ketika adik taat melakukan firman Tuhan, berdoa, membaca Alkitab, itu juga adalah sikap dari takut akan Tuhan. Sungguh luar biasa ketika adik-adik semua yang ada di rumah rajin untuk berdoa, membaca Alkitab di rumah. Itu adalah sikap yang sangat luar biasa di hadapan Tuhan. Bahkan ketika adik-adik juga takut akan Tuhan, sudah pasti yang ketiga adik-adik harus membenci kejahatan atau dosa. Seperti tidak boleh marah kepada orang tua, tidak boleh marah-marah kepada teman, tidak boleh mengejek temannya, tidak boleh curang kepada temannya, tidak boleh malas, harus tetap selalu melakukan hal kebaikan, bahkan saling selalu mengasihi sesamanya, bahkan orang tuanya yang ada di rumah. Dan yang terakhir, menjaga hati. Artinya adik-adik tidak boleh cemburut, tidak boleh merajuk ketika ada sesuatu yang menjengkelkan hati adik-adik, tetapi harus tetap selalu bersukacita di dalam Tuhan. Itu adalah bagaimana cara kita sebagai anak-anak Tuhan. Kakak yakin adik-adik yang di rumah adalah adik-adik yang manis, adik-adik yang selalu setia beribadah. Oleh sebab itu ketika adik-adik melakukan hal itu, bahwa kakak yakin adik-adik semua adalah adik-adik yang takut akan Tuhan. Bahkan ketika adik-adik melakukan itu, kakak yakin dan percaya adik-adik akan diberkati Tuhan, sebagaimana janji Tuhan kepada anak-anaknya, kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan itu juga bukan kewajiban, tetapi sebagaimana kita hidup sebagai orang percaya kepada Tuhan. Dan kakak juga ingin memberikan suatu teladan contoh kepada adik-adik semua. Adik-adik pasti ingin mengetahui siapa sih orang di dalam Alkitab yang takut akan Tuhan. Dia adalah Nuh, Abraham, bahkan Ishak. Mereka adalah beberapa contoh orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Bahkan ketika Om Nuh, Om Abraham, dan Om Ishak ini hidup takut akan Tuhan, Tuhan dekat dengan mereka, Tuhan menyertai mereka, Tuhan melindungi mereka, kemanapun mereka pergi, Tuhan ada bersama mereka karena mereka hidup takut akan Tuhan. Puji nama Tuhan. Jadi pesan kakak buat adik-adik semua, walaupun ibadah kita tetap selalu masih seperti ini sampai saat ini, kita tetap mari tanamkan dalam hati kita hidup takut akan Tuhan, biar kehidupan kita tetap selalu setia kepada Tuhan lewat hari-hari kita yang kita tanamkan hidup takut akan Tuhan. Dan menjadi ayat hafalan adik-adik semua, yaitu di dalam Amsal 1 ayat yang ke-7. Amsal 1 ayat yang ke-7 bagian A. Kakak akan bacakan buat adik-adik semua. Amsal 1 ayat yang ke-7 bagian A. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi pesan kakak buat adik-adik semua, bahwa apapun yang menjadi cita adik-adik semua, apapun yang menjadi pencapaian adik-adik semua nantinya pada saat dewasa,
Kakak yakin dan percaya bahwa tanamkan sesuatu hal yang lebih penting dari segala-galanya, yaitu takut akan Tuhan. Bahwa ketika adik-adik takut akan Tuhan, bahwa semuanya, apapun yang adik-adik akan capai, apapun adik-adik akan inginkan, cita-citakan, Tuhan pasti selalu sediakan. Lebih penting daripada itu, biarlah terus takut akan Tuhan dan tetap setia kepada Tuhan. Karena orang yang takut akan Tuhan akan selalu dekat dengan Tuhan dan selalu memandang kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Biarlah renungan firman Tuhan ini untuk selalu menguatkan adik-adik semua dalam masa-masa kecilnya, masa-masa pertumbuhannya, untuk selalu mendekat kepada Tuhan. Puji Tuhan. Dan kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kakak mengundang semua guru-guru sekolah minggu untuk kembali dan kita angkat pujian. Kakiku terang bagi jalanku, firman-Mu berita bagi kakiku terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dan doa penutup nanti dibawakan oleh Om Timotius. Mari kita tutup ibadah ini dengan doa. Ikutin berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kembali pagi hari ini kami sudah beribadah kepada Tuhan. Kami yakin Tuhan Yesus memberkati anak-anak yang sudah beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.